Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Safira. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar Sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita mulai pada slide pertama, yaitu pengertian teori belajar sosial. Yang pertama ada teori dari Miller and Dort, yaitu bertitik tolak dari teori Hull yang dikembangkan menjadi teori sendiri dengan pandangan dasar mereka, yaitu tingkah laku manusia. Yang kedua ada teori belajar sosial Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial yang dikembangkan. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide berikutnya pada poin macam-macam proses kognitif dari teori belajar sosial. Menurut teori belajar sosial, pembuatan melihat saja menggunakan gambar kognitif dari tindakan. Secara rinci dapat kognisi dalam proses belajar dapat diringkaskan dalam 4 tahap. Yang pertama ada perhatian model. Tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara nyata. Yang kedua ada retensi, yaitu jadi seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati dalam ingatannya, karena tingkah laku secara tersebut harus bisa diingat kembali. Yang ketiga ada reproduksi gerak. Pengamat mencoba untuk mengungkapkan ulang tingkah laku model yang diamatinya. Dan yang terakhir ada penguatan dan motivasi tingkah laku. Dicontoh sebagai tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Meli Andaswati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ega Safira. Yang akan saya bahas yaitu pada poin C, proses belajar dalam pembentukan kepribadian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama imitasi, yang kedua perkuatan sosial, yang ketiga perkuatan diri dan pemonitoran. Imitasi dengan mengamati dan menirukan tingkah laku atau dalam hal tertentu menjadikan seseorang model bagi dirinya. Subjek-subjek yang dibiarkan mengamati serangkaian respon yang dilakukan oleh model cenderung melakukan respon yang sama apabila ditempatkan pada situasi yang sama. Yang kedua, perkuatan sosial. Agar terjadinya proses belajar, pengamatan harus memperhatikan isyarat-isyarat yang diberikan oleh model. Akibat-akibat yang disaksikan oleh individu telah mengikuti tingkah laku orang lain akan menjadikan perkuatan sosial. Yang ketiga, perkuatan diri dan pemonitoran. Menurut Bandura, perkuatan adalah pengaruh apa yang dilakukan, bukan apa yang dipelajari. Dengan mengetahui akibat yang bersifat baik atau buruk dari tindakan orang lain atau dirinya sendiri. Individu mengembangkan harapan-harapan kognitif tentang hasil tingkah laku dan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan atau menghindari hasil-hasil yang tidak menyenangkan. Baik, saya akan melanjutkan poin D, yaitu perkembangan ruang sosial dan sistem biologikal. Yang pertama, lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan perkembangan anak. Salah satu teori yang mempengaruhi perkembangan anak disusun oleh Uri Bronfenbrenner yang dikenal dengan teori sistem biologikal. Untuk mempelajari perkembangan anak, kita tidak dapat hanya melihat dengan lingkungan langsung, tetapi juga interaksi dan lingkungan yang lebih besar. Teori sistem biologikal mencoba mendefinisikan berbagai lapisan kompleks lingkungan yang memiliki dampak dan perkembangan anak. Lapisan pertama disebut dengan mikrosistem, yang merupakan lapisan terdekat dengan anak.
mikrosistem yang berisi struktural yang memiliki hubungan dan interaksi langsung dengan anak. Struktur mikrosistem merupakan unit yang bersifat paling individual, terdiri dari keluarga, sekolah, tetangga, dan lingkungan tempat tinggalnya atau pengasuhan anak. Pada tingkat ini, hubungan memiliki pengaruh dalam dua arah, baik dari orang tua maupun terhadap anak. Misalnya orang tua mempengaruhi kepercayaan anak dan perilaku anak. Sebaliknya, kepercayaan dan perilaku anak juga mempengaruhi orang tua. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan interaksi langsung dengan anak. Struktur mikrosistem merupakan unit yang bersifat paling individual, terdiri dari keluarga, sekolah, tetangga, dan lingkungan tempat tinggalnya atau pengasuhan anak. Pada tingkat ini, hubungan memiliki pengaruh dalam dua arah, baik dari orang tua maupun terhadap anak. Misalnya orang tua mempengaruhi kepercayaan anak dan perilaku anak. Sebaliknya, kepercayaan dan perilaku anak juga mempengaruhi orang tua. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang E. Kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Pertama A. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial Albert Bandura sangat sesuai jika diklarifikasikan dengan teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Yang B. Kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Kelebihannya, teori belajar sosial Albert Bandura lebih lengkap dari teori sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Baiklah, saya Gina Grifina akan melanjutkan presentasi dari teman saya. F, yaitu aplikasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Menurut Bandura, bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung, melalui observasi. Selain itu, model akan sangat efektif apabila dilihat sebagai seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, atau kekuasaan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran menurut teori Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik itu seperti mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran sehingga dapat memberikan perhatian kepada si pembelajar. Kemudian model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang ia ajarkan. Misalnya dari teori sosial belajar, menggunakan pengajaran yang berupa memenuhi aspek psikomotorik, afektif maupun aspek lainnya. Terima kasih.